Dalam perencanaan pembelajaran sangat dibutuhkan kemampuan, keterampilan, dan kejelian desainer pembelajaran untuk menganalisis situasi dan keadaan tertentu siswanya. Setiap siswa dan kelompok kelas memiliki karakter, ciri khas, dan kemampuan yang berbeda-beda, sehingga perlakuan yang sama terhadap semua siswa dan kelompok kelas justru akan mengakibatkan kurang maksimalnya proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, salah satu tahap penting dalam proses perencanaan pembelajaran yang penting adalah melakukan analisis karakteristik siswa. Masa usia sekolah dasar sebagai masa kanak-kanak akhir yang berlangsung dari usia 6 tahun hingga kira-kira usia 11 tahun atau 12 tahun. Karakteristik utama siswa sekolah dasar adalah mereka menampilkan perbedaan-perbedaan individual dalam banyak segi dan bidang. Di antaranya perbedaan dalam intelijensi, kemampuan dalam kognitif dan bahasa, perkembangan kepribadian, dan perkembangan fisik anak. Ada beberapa karakteristik anak di usia sekolah dasar yang perlu diketahui para guru. Agar lebih mengetahui keadaan peserta didik khususnya di tingkat sekolah dasar, sebagai guru harus dapat menerapkan metode pengajaran yang sesuai dengan keadaan siswanya. Maka sangatlah penting bagi seorang pendidik mengetahui karakteristik siswanya. Karakteristik adalah ciri khas, karena yang dibahas adalah peserta didik SD, maka itu kita harus mengacu pada ciri khas anak pada usia sekolah dasar. Pada setiap perkembangan manusia pada satu tahap ke tahap lain akan ada ciri khas tersendiri, mulai dari bayi, anak-anak, sampai remaja. Tentu saja karakter yang akan kita bahas merupakan karakter pada anak usia sekolah dasar atau peserta didik SD yang tumbuh normal pada umumnya. Usia peserta didik sekolah dasar dari 6 sampai 7 tahun sampai 12 tahun. Awal mereka masuk sekolah dasar itu merupakan awal dari masa anak-anak setelah mereka melewati masa balita. Pada usia 9 tahun sampai dengan 11 tahun, antara kelas 4 dan kelas 5 mereka memasuki tahap pra-remaja. Setelah itu di kelas 6 mereka masuk pada masa remaja. Nah, kita bagi karakteristik peserta didik ke dalam beberapa aspek, dari aspek fisik, intelektual, sosial, moral, kultural, spiritual, dan emosional. Oke, kita bahas karakter pada masing-masing aspek. Pertama, karakteristik fisik dan motorik peserta didik SD. Karakteristik fisik ini mencakup keadaan fisiologi, misalnya otot dan tulang beserta gerakannya. Kita bahas karakteristik fisik peserta didik sekolah dasar dan perkembangan jenjang ke jenjangnya. 6-7 tahun kelas 1, perkembangan bagian atas lebih besar dibanding bagian bawah. Bagian anggota badan relatif pendek dan relatif kepala lebih besar. Anak perempuan relatif lebih pendek dan langsing daripada laki-laki. Tulang-tulangnya masih lemah dan masih belum dapat menggunakan kelompok otot-otot kecil. Mudah sakit dan daya tahan tubuh kurang ya, dan kemudian menulis dengan rapi sesuai batasan tulisan. Jarak pandang yang terbatas, bekerja dengan meletakkan kepala di atas meja, menggenggam di ujung pensil, terkadang tegang, mulai terjadi pergantian gigi susu ya, selalu bergerak, duduk, istirahat sebentar, lari lagi. Ya, 8 tahun atau kelas 2 ya. Pandangan dekat dan jauh sama kuat. Ya, bekerja tergesa-gesa agar cepat selesai. Ya, penuh energi, perlu dilepaskan dengan kegiatan di luar ruangan. Kemudian kelas 3 atau 9 tahun, koordinasi mata dan tangan meningkat. Proporsional bentuk tubuh yang tidak baik dapat terjadi. Gigi yang tetap mulai tumbuh. Nah, adanya perbedaan individu mulai nyata dan terang antara laki-laki dan perempuan. Timbulnya kecelakaan banyak disebabkan mobilitas pada masa ini. Ya, tertantang melakukan kegiatan fisik sekuatnya, memaksa, banyak mengeluh pada tubuhnya. Tinggi laki-laki dan perempuan kurang lebih sama. 10 tahun atau kelas 4, tulisan tangan cenderung tidak rapi jika dibandingkan dengan usia 9 tahun. Berat badan bertambah kurang lebih 3,5 kg. Anak perempuan mengalami lonjakan pertumbuhan tulang tidak seimbang dengan pertumbuhan otot sehingga gerakan tulang terkoordinasi. Usia 11 tahun atau kelas 5, otot kaki dan lengan berkembang. Laki-laki suka pertandingan kasar dan keras. Kekuatan otot-otot tidak selalu sejalan dengan pertumbuhannya. Nah, keterampilan dengan gerakan lebih cepat, rumit, dan kompleks seperti orang dewasa. Koordinasi gerak perempuan sudah baik. Tanda pubertas perempuan. Keadaan jasmani terlihat kuat. Perkembangan paru-paru hampir semua terlihat
perbedaan nyata antara laki-laki dan perempuan. Kemudian kelas 6 atau usia 12 tahun, pertumbuhan tinggi badan perempuan melambat. Laki-laki mulai lonjakan pertumbuhan, kemudian dorongan pertumbuhan, tanda pubertas laki-laki. Karakteristik yang kedua adalah karakteristik intelektual peserta didik. Pada usia 6 sampai 7 tahun atau kelas 1 SD, mereka memasuki masa praoperasional. Pada masa peserta didik memiliki pemikiran yang lebih simbolis, tetapi tidak melibatkan pemikiran operasional dan lebih bersifat egosentris dan intuitif ketimbang logis. Pada usia 8 sampai 10 tahun memasuki masa operasional konkret. Nah, menggunakan logika mereka juga sudah cukup memadai. Tahap ini telah memahami operasi logis dengan bantuan benda konkret. Nah, di usia 11 sampai 12 tahun memasuki tahap operasi formal di mana peserta didik mampu berpikir tingkat tinggi. Nah, mampu berpikir secara abstrak dan secara refleksi, ya, serta mampu memecahkan berbagai masalah. Mereka mampu untuk berpikir secara abstrak, penalaran secara logis, dan menarik kesimpulan dan informasi yang tersedia. Ya, kelas 1 SD pemikiran masih statis dan belum dapat berpikir abstrak. Kemampuan persepsi waktu. Kemudian kelas 2 SD suka kegiatan berkelompok, suka menghasilkan sesuatu, sering bekerja dengan keras. Mulai mahir dalam keterampilan dasar, mulai merasakan kemampuan keterampilannya. Kelas 3 SD senang menghasilkan sesuatu dan mengkoreksi diri sendiri, mulai mengenal dunia yang lebih luas, sedikit berimajinasi dan rasa ingin tahu, mampu beradaptasi dengan beberapa kondisi yang dihadapi. Ya, bermasalah dengan kondisi abstrak, angka-angka yang banyak, periode waktu dan ruang. Kemudian kelas 4 SD, daya ingat cukup bagus, kemampuan pada hal yang abstrak mulai meningkat, menyukai aturan dan hal-hal yang masuk akal, mengklasifikasi dan mengumpulkan hal-hal yang disuka, suka menyusun dan mampu berkonsentrasi dengan cukup baik, menjadi orang yang mampu menyelesaikan masalah dengan baik. Kemudian kelas 5 SD mampu merefleksi atau memperbaiki tugas berikutnya, ya. Nah, dapat berpikir abstrak, dapat membangun dan memodifikasi aturan dan memusatkan perhatian pada pengembangan bakat dan memandang dunia dari berbagai segi. Kelas 6, kemampuan memahami hal yang abstrak meningkat, kemudian muncul kemampuan pada keterampilan tertentu. Karakteristik selanjutnya adalah karakteristik sosial peserta didik SD. Kelas 1 SD suka menyendiri dan tertutup, membutuhkan penguasaan terus-menerus, aman dan teratur, merasa tidak banyak orang yang menyukai, kemudian percaya pada guru untuk membantunya, sensitif pada perasaan, pada orang, kadang suka mengadu, tidak suka melakukan kesalahan, suka kuat perasaan suka dan tidak suka, mengingat kerapian meja dan lingkungan. Kemudian kelas 2 SD bersifat sangat baik, penuh rasa humor, suka bekerja sama, kemudian lebih suka kegiatan yang sama dengan teman sejenis, bermasalah dengan aturan dan batasan-batasan kelompok pertemanan, lebih banyak dari usia 7 tahun. Ya. Kelas 3 SD sangat tinggi dalam kompetensi, menyadari kelebihan dan kelemahan, minat dan pilihan tidak sadar, sering merasa khawatir, cemas, membuka jalan dengan orang lain. Nah, sering mengeluh, kemudian masalah persamaan, melihat orang dewasa secara tidak konsisten dan sebagai kontrol kritis, sering marah dan berubah-ubah emosinya. Nah, kegiatan di luar rumah semakin penting bagi mereka dan mereka cenderung khawatir tentang mendapatkan teman daripada anggota keluarga. Kelas 4 SD tidak suka pada hal-hal yang bersifat drama, gemar pada lingkungan sosial, senang pada cerita-cerita lingkungan sosial dan sifat pemberani, tetapi masih menggunakan logika, senang dengan diri mereka sendiri. Mereka ingin bekerja sama dan menyenangkan orang tua dan guru. Nah, mereka penuh kasih sayang, dapat diandalkan dan mudah beradaptasi. Nah, kemudian pada kelas 5 SD, peka, emosinya tidak stabil dan berseberangan pendapat,
kemudian suka berargumen, ya, kesulitan membuat keputusan, memahami keadaan dirinya sendiri, emosional, kemudian jengkel pada orang dewasa dan membenci diberitahu apa yang harus dilakukan. Mereka bisa murung dan sering membesar-besarkan masalah atau situasi mereka. Pada kelas 6, mulai tampak kepribadian orang dewasa, antusias dan tidak malu-malu, berinisiatif untuk berkegiatannya sendiri, kemudian empati, peduli pada dirinya dan sangat mengerti. Nah, muncul rasa aman terhadap dirinya, teman sebaya lebih penting daripada guru. Kemudian karakteristik moral. Nah, peserta didik SD, ya, kelas 1 sampai kelas 3 SD suka memuji diri sendiri apabila tidak dapat menyelesaikan suatu tugas, maka tugas itu dianggapnya tidaklah penting. Sering membandingkan dirinya dengan anak lain, meremehkan anak lain, ya. Kemudian di kelas tinggi, kelas 4 sampai kelas 6 SD, perhatiannya tertuju pada kehidupan praktis sehari-hari. Ingin tahu, ingin belajar dan realistis. Timbul minat dengan pelajaran-pelajaran khusus, memandang nilai sebagai ukuran yang tepat terhadap prestasi belajarnya, membentuk kelompok sebaya untuk bermain bersama dengan peraturannya sendiri, berusaha terlihat baik oleh orang lain. Lalu karakteristik kultural spiritual peserta didik SD. Usia 6 sampai 11 tahun atau kelas 1 sampai kelas 5 SD, berpikir logis dan mengatur dunia dengan kategori-kategorinya sendiri. Berusaha mengambil makna dari tradisi masyarakat sekitar, kemudian mengintegrasikan sesuatu yang abstrak secara konkret, yaitu usia 12 tahun ke atas kelas 6 SD dan selanjutnya. Memakai simbol-simbol dan berusaha mengetahui kebenarannya, melakukan makhluk psikofisik, anak-anak sejak bayi sudah memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar, yaitu seperti kebutuhan fisik dan psikis. Nah, dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, seorang anak dalam menuju kedewasaannya terjadi ada perubahan-perubahan kebutuhan yang menjadi lebih besar. Kebutuhan sosial psikologi seseorang akan semakin lebih banyak dibandingkan kebutuhan fisiknya sejalan dengan usianya. Pertama-tama perlu dijelaskan penggunaan beberapa istilah yang pemakaian sehari-harinya sering bergantian. Istilah tersebut adalah kebutuhan, dorongan, dan motif. Secara definisi, istilah dorongan atau motif adalah keadaan dalam diri pribadi seseorang yang merupakan pemicu dalam melakukan sesuatu perbuatan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan kebutuhan lebih sering digunakan untuk mengacu pada keadaan fisiologis seseorang yang tidak mempunyai suatu jaringan tertentu. Nah, dari hal yang kita sampaikan tadi itu dapat tergambar bahwa sebenarnya kebutuhan dan dorongan atau motif berjalan seiring namun tidak sama. Dorongan atau motif lebih merupakan suatu yang merupakan akibat psikologi dari suatu kebutuhan. Pada dasarnya, kebutuhan individu dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu kebutuhan fisiologis dan psikologis. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan primer seperti makan, minum, tidur, seksual, atau perlindungan diri. Sedangkan kebutuhan psikologis yang disebut juga kebutuhan sekunder dapat mencakup kebutuhan waktu, kebutuhan untuk mengembangkan kepribadian pada seseorang. Contohnya adalah kebutuhan untuk dicintai, kebutuhan mengaktualisasikan diri, atau kebutuhan untuk memiliki sesuatu di mana kebutuhan psikologi tersebut bersifat lebih rumit dan sulit diidentifikasi segera. Mari kita klasifikasikan kebutuhan dasar ke dalam 4 kategori. Nah, jenjang ke-1, kebutuhan jasmani, keamanan dan pertahanan, perbaikan dengan pemeliharaan dan pertahanan diri yang sifatnya individual. Jenjang kedua, kebutuhan ini berkaitan erat dengan kebutuhan untuk memiliki. Bisa berupa kebutuhan untuk diperhatikan, diterima, dan diakui teman. Jenjang ketiga, kebutuhan yang terkait dengan mencari teman atau pegangan pada orang lain. Jenjang keempat, kebutuhan yang terkait dengan pengembangan diri yang lebih rumit dan bersifat sosial.
Pembagian keempat aspek kebutuhan di atas juga bersifat hierarki dari kebutuhan yang mendasar, yaitu jasmani hingga aktualisasi diri. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kebutuhan jasmani pada anak usia SD. Nah, sesuai dengan perkembangan fisik anak usia SD yang sifatnya individual, pada masa tumbuh kembang tersebut, kebutuhan anak akan bervariasi. Misalnya seperti porsi makanan dan minuman meningkat. Karena perkembangan tubuh dan juga kognitifnya, anak usia SD membutuhkan makanan yang bergizi sehingga perkembangan fisik dan intelektualnya tidak terhambat. Berkaitan dengan kebutuhan pemeliharaan dan pertahanan diri, anak usia SD memasuki tahap perkembangan moral dan sosial yang memperhatikan pemuasan keinginan dan kebutuhan sendiri tanpa memperhitungkan kebutuhan orang lain. Oleh karena itu, guru perlu memberikan kesadaran kepada siswa bahwa dia dapat menghindari hukuman dengan memohon maaf dengan cara yang baik agar tidak terkena sanksi. Pada masa usia SD, anak juga sudah mulai merasakan bahwa ada kebutuhan untuk melindungi diri dari bahaya, baik secara fisik maupun psikis dari orang lain. Contohnya anak yang sudah mulai dapat berkelit dengan mengemukakan berbagai alasan. Apabila guru menanyakan sesuatu hal yang dikerjakan secara salah oleh siswa karena takut dimarahi, perilaku memberi pertahanan atau alasan atas perbuatannya timbul sejalan dengan perkembangan berbahasa anak. Yang sudah mempunyai banyak perbendaharaan kata dan ungkapan-ungkapan tentunya. Nah, kebutuhan rasa aman pada siswa akan terpenuhi apabila guru dapat menghadirkan suasana kelas yang tenang dan damai. Nah, keberpihakan seorang guru pada siswa-siswa tentu juga dapat mengakibatkan timbulnya rasa tidak aman pada siswa, sehingga guru hendaknya dapat bersifat adil dan netral. Namun demikian, seperti dikemukakan sebelumnya, bahwa guru perlu memberikan stimulus-stimulus yang dapat menyadarkan siswa bahwa disiplin dalam aturan belajar yang disepakati dan dikompromikan adalah perlu, sehingga siswa tidak salah mengartikan dalam perilaku yang suka-suka sendiri dalam pemenuhan rasa aman tersebut. Nah, sehubungan dengan pemenuhan beberapa kebutuhan melalui disiplin, disiplin berguna bagi anak untuk memberikan rasa aman kepada anak dengan memberitahukan kepada mereka secara tegas apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Dapat membantu anak untuk menghindari rasa bersalah atau malu karena telah berbuat salah. Hal ini dapat terjadi karena disiplin memungkinkan anak untuk hidup sesuai dengan standar yang telah disepakati dan mendapatkan persetujuan oleh kelompok sosialnya. Berusaha belajar bersifat sesuai dengan cara yang akan mendatangkan pujian yang akan ditafsirkan sebagai tanda saya dan penerimaan. Nah, hal ini penting bagi anak agar tumbuh dan berkembang secara positif. Mendorong anak mencapai apa yang diharapkan dari dirinya. Jika disiplin tersebut sesuai dengan perkembangan dirinya, membantu anak mengembangkan diri, hati nuraninya, dan mengasah intuisi dalam dirinya, sehingga dia dapat mengambil keputusan secara bertanggung jawab dan juga dapat mengendalikan tingkah laku. Nah, kebutuhan kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang. Nah, pada tahap perkembangan sosial anak usia SD, terutama yang duduk di kelas tinggi, sudah memiliki teman-teman tetap. Perkembangan tersebut juga sejalan dengan kebutuhan untuk disayangi dan menyayangi teman. Tidak hanya rasa kasih kepada teman saja, tetapi juga sudah ada kebutuhan untuk memberikan rasa cinta terhadap suatu benda. Misalnya anak usia SD sudah sadar akan mengoleksi sesuatu yang merupakan kesenangannya. Bisa berupa perangko, komik, kartus,
sebagainya, dan koleksi tersebut dirawat dengan hati-hati serta rasa sayang. Oleh karena itu, guru perlu peka untuk mengarahkan anak-anak agar rasa kasih sayang yang sudah muncul dapat terpelihara dan menjadikan anak-anak bersifat penuh kasih terhadap sesuatu, seperti memunculkan minat siswa yang sudah dipunyainya ya. Kemudian memupuk cerita pemeliharaan siswa atau hobi-hobi para siswa. Pada anak-anak yang duduk di kelas tinggi, kelas 4, 5, atau 6 di SD, yang memasuki masa bersosialisasi dan meninggalkan keakuannya, dapat menerima suatu otoritas orang dan guru sebagai sesuatu yang wajar, sehingga anak-anak tersebut juga membutuhkan perlakuan yang objektif dari orang tua atau guru sebagai pemegang otoritas. Pada masa ini anak-anak sangat sensitif dan mudah mengenali sikap pilih kasih atau ketidakadilan, sehingga di sini guru harus bertindak bijaksana dan proporsional dalam memutuskan suatu tindakan. Kebutuhan ketiga adalah kebutuhan untuk memiliki. Pada masa usia di kelas-kelas rendah di SD, anak-anak sudah mulai meninggalkan dirinya sebagai pusat perhatian. Namun demikian, anak-anak di SD, kelas rendah di SD, masih suka memuji diri sendiri dan membandingkan dirinya dengan teman, sehingga kebutuhan untuk memiliki dan dimiliki masih dominan. Nah, artinya segala sesuatu, baik teman-teman di sekolah maupun guru, dipandang sebagai kepunyaannya sendiri. Nah, sehingga kadang-kadang anak usia ini suka meremehkan atau mengacuhkan pendapat teman atau guru. Nah, kemudian seperti pada kebutuhan-kebutuhan lainnya, kebutuhan untuk memiliki pada setiap anak akan berbeda tergantung dari perkembangannya. Sedangkan kebutuhan untuk memiliki adalah berhubungan dengan mulainya masa membentuk geng atau kelompok bermain. Anak-anak ini akan cenderung mengikuti aturan dari kelompok bermainnya. Nah, juga menggantungkan dirinya kepada kelompok tersebut. Kebutuhan untuk memiliki ini tidak terbatas pada pemilihan teman saja, tetapi juga pada benda-benda miliknya dan milik teman sekelompoknya. Dia akan menjaga dengan sepenuh hati benda-benda yang menjadi kebanggaannya atau teman gengnya. Namun demikian, pada masa ini anak masih menggantungkan dirinya kepada orang yang dirasa mempunyai keunggulan atau kekuatan apabila satu kelompok bermainnya, atau tergantung pada pemegang otoritas yang disenangi seperti guru di kelas. Oleh karena itu, banyak kasus para siswa kelas rendah di SD lebih menuruti kata teman dekatnya atau gurunya dibandingkan dengan orang tua sendiri. Ya, karena mungkin bukan merupakan sosok yang dikagumi. Sehingga jika anak dapat menemukan kelompok teman yang positif, maka mereka akan positif pula. Nah, dalam pemenuhan kebutuhan untuk memiliki, guru perlu memberikan dorongan ke arah yang positif tentang bagaimana membentuk kelompok yang dapat memanfaatkan, misalnya dalam kegiatan pramuka. Nah, guru harus memberikan orientasi kepada anak-anak di usia ini agar tidak begitu saja melakukan berbagai hal yang kadang-kadang berbahaya dan negatif hanya karena disuruh oleh teman kelompoknya. Nah, kebutuhan yang berikutnya adalah kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini relatif lebih abstrak dan kompleks, dan merupakan kebutuhan tingkat tinggi yang pada dasarnya merupakan perkembangan dari kebutuhan sebelumnya. Nah, kebutuhan ini terasa mulai dominan pada anak-anak usia tinggi di SD,